kaget semua Pak. Ini menggetarkan para mafia-mafia tanah. Bergetar Pak mereka. Waduh gawat ini kalau sudah Pak Panglima TNI, mantan Panglima TNI turun tangan ini. Saya juga, wah ini tepat ini. Musuh aja luar negeri dilawan, apalagi cuman oknum-oknum tanah di daerah. Kira-kira begitu Pak ya. Jadi saya yakin ini hebat Pak. Dan ini harus dilanjut Pak, momentum ini harus dilanjut. Karena saya pulang kampung kemarin, itu dengar saya anggota Komisi 2, nanti akan bicara sama Menteri ATR, saya lewat aja udah. Wah gawat ini kalau ukur benar-benar ya. Nah, jadi apa yang disampaikan oleh Adinda Rifki tadi, persoalan-persoalan itu, ini sudah mulai terkuak. Nah, jadi alhamdulillah, lanjut Pak. Perjuangan Bapak dan insya Allah saya pribadi akan berbuat untuk maksimal untuk kepentingan ini. Saran saya yang pertama Pak, Bapak kasih hadiah kepada BPN atau Kanwil BPN yang kasus tanahnya banyak. Jangan yang sedikit. Karena ini warisan Pak, harus tahu warisan berapa diwarisin kasus nih. Pak Menteri kasihan ini kan dapat waris dari Undang-Undang 60 sampai sekarang berapa tahun tuh? Tadi kan capaiannya, warisannya banyak Pak. Barangkali Bapak perlu kasih hadiah kepada wilayah-wilayah, kantor wilayah pertanahan yang kasusnya banyak, dapat hadiah, dapat reward. Kemudian habis itu ganti semua, dirotasi semua. Siapa yang mampu beresin dengan target tertentu, dapat lagi hadiah. Begini, barangkali ini saran saja, ini saran manajemen saya. Tapi ini penting karena pool Bapak ini gaspolnya udah benar sudah. Suasananya sudah benar, ruangnya udah benar, semangatnya udah benar. Jadi tinggal langkah aja lagi. Kemudian ini perlu nih ada teknologi deteksi dini. Saya nggak tahu nih bagaimana teknologinya. Kalau mau pas buat tanah sertifikat di atas tanah orang lain ketahuan langsung. Gimana? Saya nggak ngerti nih. Mungkin Wamen yang ngerti nih, anak muda. Ya, mungkin dia ngerti. Kalau saya terus terang karena gaptek ini nggak ngerti. Cuman saya berpikirnya begitu. Ketika ada tumpang tindih terdeteksi langsung dan langsung itu kepada Pusat Informasi Nasional BPN. Kebaca oleh Menteri, pas mau tidur, wah kebaca nih, keluar nih. Kira-kira gitu Pak Menteri, strateginya. Saya kurang ngerti itu aplikasinya bagaimana, metodenya bagaimana, kurang ngerti. Tapi barangkali IT, para ahli IT barangkali sudah paham itu, kira-kira begitu. Dengan begini, insya Allah, para bandit-bandit, nah, saya bilang bandit-bandit, para yang mau nakal, itu ketahuan, cepat ketahuan. Dalam sistem yang baik, insya Allah perbuatan-perbuatan yang melanggar akan mudah ditemukan dan diambil tindakan. Karena sistemnya udah baik, bangun sistemnya. Kemudian ini yang terakhir Pak Menteri, Pak jajaran ATR BPN, ini di mapping Pak. Yang warisan Bapak itu di mapping dah. Ada 1000 masalah tadi saya dengar ini kan ada ratusan lebih masalah itu di mapping. Persoalannya A, penyelesaiannya Kementerian Kehutanan. Persoalannya B, penyelesaiannya ada kepada Kementerian Dalam Negeri. Jadi enak. Nah kalau kita dulu pernah belajar sekolah, waktu saya kebetulan Pak pegawai negeri Pak, mantan pegawai negeri. Jadi saya itu sekolah pernah di Klat PIM 4 atau Spala dulu. Itu ada namanya siapa diba. Siapa melakukan apa, di mana, kapan, bagaimana penyelesaiannya. Matrik itu sebagai solusi, ini solusi di tingkat penyelesaian. Jadi, walaupun kita tidak bisa diselesaikan, tapi mappingnya ada. Ketahuan, siapa aktornya, pelakunya ketahuan, mudah. Dan insya Allah Pak Menteri ini kan mantan jenderal, udah sekolah, kalau kita ini sekolah mulai dari awal Pak ya, sekolahnya kan manajemen itu dari awal tuh. Bapak mulai dari sekolah perwira sampai sekolah jabatan
pendidikan manajemen tingkat tinggi sampai kepada SESPEMT kalau di sipil, itu udah ada teori-teori itu. Dan barangkali kawan-kawan di jajaran birokrasi ini tinggal lakukan saja. Yang terakhir, ini nyambung karena sudah yang lain banyak tadi, saya yang terakhir barangkali ini ya, atau mungkin Ibu yang terakhir ya. Sudah habis semua, diambil semua. Cuman ini terakhir Pak, sosialisasi tetap diperlukan Pak. Karena menurut pendapat saya, yang kecil, kalau yang HGU saya kurang begitu tahu gimana masalahnya, tapi yang kecil-kecil itu muaranya pada kades dan lurah. Ketika bikin surat penyuatan fisik tanah, dia tahu itu ada sertifikat atau tidak, dia bikin lagi surat. Bekerjasama, akhirnya muncullah sertifikat ganda. Nah ini yang perlu dideteksi itu. Nah oleh karena itu bimbingan, sosialisasi kepada aparat pemerintah di tingkat bawah sangat penting Pak. Karena pengalaman kita, faktor-faktor itu, variabel-variabel itu berpengaruh sekali terhadap produk-produk yang diambil oleh Badan Pertanahan. Ya kebetulan saya pernah jadi camat Pak, pernah bikin surat tanah juga, nanda tanganin tanah juga. Jadi kadang-kadang cuman, gimana surat tanahnya? Wah batas ini, batas ini. Kalau di kampung yang lama sudah nggak masalah, tapi yang daerah pertumbuhan, perkembangan itu yang masalah. Kalau yang udah kampung lama, tanahnya itu nggak masalah Pak. Kecuali dia berhadapan dengan korporat, HGU segala macam. Nah itu nanti persoalannya beda. Tapi ketika di wilayah-wilayah yang lama, daerah yang penduduknya sudah daerah asal, itu jarang masalah. Tapi daerah pertumbuhan baru, nah itu masalah biasa. Tumpang tindih sampai ada 7 lapis Pak surat itu di tanah yang sama. Saya tanya, kenapa sampai 7 lapis? Jawabannya apa Pak? Katanya tanah itu 7 lapis katanya. Begitu, saking balelonya mereka. Nah, saya kira itu saja saran kami Pak Menteri. Selamat Pak Menteri, gaspol Pak. Mudah-mudahan gaspol, saya ikut gaspol Pak. Nah, ini demi NKRI dan negara kita dan Bapak berhasil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Instruksi pimpinan, daftar pimpinan.